Shalom sahabat YKB, kita berjumpa kembali pada program Injil dalam Melodi bersama saya Pendeta Katalia Kurnia. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama memaknai lebih dalam akan lagu Kasihku Padamu Tambahkanlah yang terdapat dalam Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 141. Adapun judul asli dari lagu ini adalah More Love to Thee. Lagu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh tim nyanyian GKI. Syair dari lagu ini diciptakan oleh Elizabeth Prentice pada tahun 1856 dan notasi lagu diciptakan oleh William Donne. Nah, mari kita sekilas mengenal tentang Elizabeth Prentice, sang penulis syair lagu dari Kasihku Padamu Tambahkanlah. Saudara, Elizabeth lahir di Portland pada tahun 1818. Sejak kecil, Elizabeth memiliki ketertarikan pada dunia sastra, khususnya penulisan puisi. Dan sejak kecil juga orang tua dari Elizabeth, yaitu Edward Payson dan Anne Shipman Payson, mendidik Elizabeth dalam iman Kristen. Namun sayang, ketika Elizabeth berusia 9 tahun, sang ayah meninggal dunia akibat penyakit TBC. Dan tentu saja peristiwa ini membawa kedukaan yang mendalam bagi Elizabeth. Nah, pada saat Elizabeth berusia 16 tahun, cerita-cerita dan puisi yang dituliskan olehnya diterbitkan secara teratur di Youth Companion, sebuah majalah keagamaan di New England. Dan ketika Elizabeth sudah menyelesaikan pendidikannya, ia mulai mengajar di sekolah milik kakaknya di Portland. Nah, pada tahun 1845, Elizabeth menikah dengan George Louis Prentice. George adalah seorang pendeta gereja Trinitarian Selatan. Dan sebagai pasangan yang sportif, Elizabeth pun juga terlibat dalam pelayanan, secara khusus pendampingan terhadap orang yang sakit dan berduka. Lalu pada tahun 1851, keluarga ini pindah ke New York City karena George dipindah tugaskan untuk melayani di salah satu Presbyterian Church di sana. Nah, pada tahun 1852, George dan Elizabeth mengalami dua kedukaan besar. Yang pertama, di bulan Januari, putra mereka yang bernama Edward meninggal dunia pada usia 4 tahun. Lalu pada bulan April, putri mereka yang baru saja lahir bernama Bessie juga meninggal dunia. Tidak terbayangkan bagaimana rasanya kehilangan dua anak pada waktu yang sangat berdekatan. Itulah mengapa Elizabeth pun juga sempat berhenti menulis, karena peristiwa-peristiwa yang silih berganti dihadapinya. Tapi setahun kemudian pada tahun 1853, Elizabeth kembali melanjutkan kebiasaan menulisnya. Ia menuliskan cerita pendek, bahkan juga menghasilkan novel. Nah, tapi kedukaan kembali terjadi. Putri Elizabeth dan George yang bernama Minnie meninggal dunia. Nah, setelah peristiwa kedukaan yang bertubi-tubi itu, Elizabeth menuliskan sebuah lirik yang diberi judul More Love to Thee. Melalui lirik ini, Elizabeth mengajak setiap orang untuk terus menjalin kedekatan dengan Tuhan,
Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan dari setiap pergumulan yang dihadapi. Bahkan, Elizabeth juga berkeyakinan bahwa penderitaan itu bisa menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita dengan sungguh membuka hati untuk kehadiran Tuhan dan juga pada pemeliharaannya. Nah, jadi tujuan Elizabeth menuliskan lirik ini adalah untuk memberikan penghiburan sekaligus bimbingan buat setiap orang supaya dapat menghadapi setiap badai hidup bersama Tuhan. Nah, sekarang mari kita coba lihat lirik dari lagu ini. Jadi lagu ini terdiri dari 4 bait. Bait pertama liriknya demikian. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku, makin besar kepadamu. Nah, sahabat YKB, kenapa Elizabeth menyatakan atau punya kerinduan bahwa kasihku padamu tambahkanlah? Karena dia sadar bahwa di tengah gelombang kedukaan, kasihnya pada Tuhan sangat mungkin melemah dan goyah. Dengan demikian, permohonan ini bukan sekedar doa biasa, melainkan jeritan hati dari seorang yang sadar bahwa tanpa kasih kepada Tuhan, aku tidak akan dapat bertahan. Kasih manusia terbatas, tapi kasih Allah tidak terbatas. Jadi doa ini merupakan permohonan Elizabeth supaya Tuhan menambahkan kasih di dalam dirinya, agar dia semakin kuat, semakin dalam, dan semakin besar melebihi kesedihan yang dia alami. Itu yang pertama. Lalu bait yang kedua berbunyi demikian. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihku, makin besar kepadamu. Nah, pada bait ini, Elizabeth sedang membuat sebuah kontras yang jelas antara masa lalu dan masa kini. Ketika Elizabeth menuliskan dahulu dunia andalanku, ini menggambarkan kecenderungan manusia dan mungkin juga Elizabeth sendiri bahwa di masa lalu dia cenderung mengandalkan hal-hal duniawi seperti kesuksesan, harta, relasi, bahkan juga orang-orang terdekat. Tapi setelah mengalami kehilangan yang berulang, Elizabeth menyadari bahwa satu-satunya tempat untuk bersandar hanyalah Tuhan. Dunia tidak bisa menjamin kebahagiaan, tetapi Tuhan adalah pengharapan sejati yang tidak tergoyahkan. Itu bait yang kedua. Nah, lalu bait yang ketiga tertulis demikian. Walaupun badai keras memukulku, namun penghiburku malah kudus. Inilah laguku, tambahkan kasihku, makin besar kepadamu. Nah, saudara, Elizabeth tidak menutup-nutupi akan betapa perihnya perjalanan hidupnya. Ungkapan badai keras memukulku itu menjadi seruan akan hidupnya yang berkali-kali diguncang badai kedukaan. Tetapi di tengah badai, dia justru menemukan penghiburan. Ada Malak Kudus, yang artinya utusan Tuhan yang memberinya kekuatan. Jadi meskipun badai datang, ada jaminan bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga,
menghibur, dan menolong. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir di bait keempat tertulis demikian. Sungguh pun ajalku telah menjelang, pujian bagimu tak berselang. Tak lain doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Saudara, Elisabet menyadari bahwa hidup manusia cepat atau lambat pasti akan berakhir di dunia ini. Dan setelah banyak melewati badai kedukaan, dia makin menyadari bahwa kematian itu bukan sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang bisa datang kapan saja. Namun, ia tidak menghadapinya dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan. Nah, itulah mengapa dikatakan bahwa pujian kepada Tuhan tidak akan berhenti. Sekalipun tubuhnya melemah, sekalipun nafas semakin berat, hatinya tetap rindu untuk memuliakan Tuhan. Dan kasihnya kepada Tuhan menjadi semakin nyata. Nah, itulah pemaknaan dari lagu Kasihku Padamu Tambahkanlah. Sebuah lirik yang tidak diciptakan dari peristiwa yang berbahagia, yang membahagiakan, tapi justru dari peristiwa duka. Di sanalah seorang Elisabet Prentice menemukan kekuatan dan penghiburan Tuhan yang membuat dia tidak henti memuliakan namanya. Nah, Elisabet meninggal dunia pada tahun 1878 di usianya yang ke-59 tahun. Dan lagu More Love to Thee ini juga dinyanyikan pada saat pemakamannya. Saudara, kiranya lagu ini dapat menjadi kekuatan buat setiap kita di dalam melewati badai kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita.
aku